Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara, fadilah la ilaha illallah begitu banyak. Di antaranya sebagai penyelamat di kubur. Kuburan kita akan jadi luas, enak kalau kita demen di dunianya membaca la ilaha illallah. Ibnu Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan hadis, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim. Tidak ada bagi orang yang hobi membaca la ilaha illallah keresahan, kegundahan, stres di alam kuburnya. Padahal saudara, kata Nabi dalam hadis yang lain, la ya'ti 'alal mayyit asyaddu minal lailatil ula fil qabri. Tidak ada yang paling mengerikan bagi orang mati selain malam pertama di alam kubur. Lah baru tumben dia masuk sendirian, bini enggak ada, anak enggak ada, teman enggak ada, tempatnya kecil kayak begitu. Kalau ataku ada AC, ya kan, ada lampu terang, adem. Kuburan kecil, gelap, enggak pakai AC, ngap. Apa yang membuat tenang? La ilaha illallah. Banyakin di dunia. Kita baca la ilaha illallah harus banyak, agar supaya kita bisa mendapatkan ketenangan di kubur. Bahkan dalam satu riwayat, Imam Tabarani riwayatkan di dalam Mu'jamnya, bukan saja di kubur, ketika mati, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun indal maut wa fi qabri. Tidak ada bagi orang yang tukang baca la ilaha illallah keresahan saat mati. Jadi waktu kita mati itu saudara, sakaratul maut, setan datang sama kita, nyerupain kakek nenek kita. Dia datang dan kita lagi ngap-ngapan, aus, orang sekarat tuh aus. Kata setan, saya ini ngaku nenek kita, kakek kita yang kita cintai. Kata setan tuh bilang, nih kakek nih di surga enak, gara-gara baca la ilaha doang, jangan pakai ilallah. La ilaha, apa la ilaha? Kagak ada Tuhan. Kalau kita nurut, wassalam, kita mati su'ul khatimah. Kalau kita pengen enggak tergoda setan saat kita sakaratul maut, maka kita banyakin, mumpung kita masih hidup, membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah banyak. Mana lagi fadilah la ilaha illallah? Kata Nabi, mafatihul jannah la ilaha illallah. Dalam hadis riwayat Imamul Bazzar dalam musnadnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafatihul jannah, kunci-kunci surga. Kalau orang pengen benar-benar serius pengen masuk surga, kudu hendaknya membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kunci.
Pertemuan yang lalu digambarkan ini namanya disebut pendaftaran. Pendaftaran. Ada orang ikut kuliah, ikut kuliah, enggak daftar, rajin di perkuliahan, hormat sama dosen, sama teman-teman di ruangan kelasnya juga hormat. Rajin nyatet, rajin segala macam. Setelah 4 tahun dia minta ijazah. Kira-kira dikasih enggak? Nah, dikasih enggak? Kenapa enggak dikasih? Kenapa enggak dikasih? Enggak daftar. Enggak daftar. Biar baiknya kayak apa orang non muslim di dunia? Baiknya kayak apa? Di dunia ini sopan. Kalau sampai wafat dia tidak baca la ilaha illallah sampai meninggal dunia, pengen dapetin ijazah namanya surga, enggak dapat, enggak bisa. Nabi bilang begini dalam hadis Muslim, fawalladhi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun summa mata walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Tuhan yang jiwaku berada di genggaman kekuasaannya, tidaklah mendengar dengan diutusnya aku, membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapapun orangnya, Yahudi kah, Nasrani kah dia, kemudian dia mati dan tidak beriman, tidak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni neraka. La ilaha illallah, saudara, anak kunci surga. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min iqabi. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Siapa masuk pada bentengku dengan mengucap la ilaha illallah, dia selamat daripada azabku, selamat. Bahkan saudara, Imam Ibn Hibban di dalam Sahih Ibn Hibban yang meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, makamnya di Baqi', qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa pernah nangis sama Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam berkata dia, ama Allah, ada yang diminta sama Allah. Kata Nabi Musa, ya Rabbi alimni du'aan adhkuruka bihi wa ad'uka bihi. Ya Rabb, ajarin dong saya doa, bacaan, zikir spesial buat saya doang, yang lain mah enggak usah. Orang takwa enggak usah, saya doang dah khusus, jangan dibagi yang lain, buat saya spesial. Alimni duaan adzkuruka bihi wa ad'uka bihi. Tuhan, ajarin dong doa khusus spesial buat saya berzikir,
buat saya berdoa yang orang lain kau nggak bagi, yang mana doa ini paling tinggi di mata, nggak ada lagi yang paling tingginya. Maka Allah jawab, faqala rabbuna jalla fi'ula, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, ya Musa qul la ilaha illallah. Musa, baca aja yang banyak, la ilaha illallah, baca aja la ilaha illallah. Nabi Musa kaget, minta doa spesial sama Allah yang khusus buat dia zikir, buat dia dibaca-baca, buat dia ulang-ulang. Allah bilang, qul la ilaha illallah. Musa, baca aja yang banyak. Jazakumullah, abang kita rezekinya luas, hidupnya makin berkah. Amin ya rabbal alamin. Baca la ilaha illallah. Nabi Musa masih protes, masih nanya sama Allah dengan mengungkapkan argumen. Kata Nabi Musa, ya Rabb, kullu ibadika yaqulu hadha. Ya Rabb, semua hambamu pada baca la ilaha illallah. Kalau bahasa kita, itu sih gue udah tahu. Begitu bahasa kita orang. Gue sudah tahu kalau ilallah. Orang-orang juga pada baca itu. Allah jawab, qala rabbuna jalla wa ala, ya Musa qul la ilaha illallah. Musa, udah baca aja la ilaha illallah. Karena Nabi Musa, semua orang juga baca ono, udah baca aja. Kata Nabi Musa, protes lagi, nanya sama Allah, ya Rabb, innama uridu syai'an takhussuni bih. Ya Rabb, mau saya kau ajarkan sama saya bacaan spesial buat saya doa. Yang lain nggak ada, ini yang paling agungnya menurutmu, yang orang lain nggak kau bagi. Kalau la ilaha illallah udah umum. Begitu Nabi Musa, udah umum ya Rabb, la ilaha illallah. Ngapa saya dikasih yang umum? Saudara, Allah jawab begini, dan ini jawaban Allah, harus kita buka, kita punya telinga hati. Qala rabbuna jalla wa ala, Allah jawab, ya Musa, law anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin ukhra lamalat bihinna la ilaha illallah. Musa, ente kudu paham, andai ini langit yang ada 7 lapis ditaruh di piring timbangan amal di akhirat, piring kanan ditaruh, begitu juga bumi sampai lapis 7 muanya ditaruh di piring yang atunya nih, kumpulin langit di situ, bumi di situ. Kira-kira bumi ini beratnya berapa ton nih? Ambil lapis 7.
sisinya. Sementara la ilaha illallah sekali yang kau baca ditaruh di timbangan yang satunya, niscaya timbangan yang ada la ilallahnya miring berat ke bawah, saking agungnya bacaan la ilaha illallah. Agung. Ketika Nabi Musa minta yang paling spesial, tidak ada yang paling spesial dan paling tingginya zikir. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Udah nggak ada lagi. Dan di antara fadilah la ilaha illallah, saudara, siapa orang muslim terakhir yang dia ucapkan dari mulutnya keluar, terakhirnya la ilaha illallah, surga duluan. Duluan masuk surganya, enggak pakai mampir-mampir di neraka. Kalau terakhir ucapannya la ilaha illallah. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi, sebagaimana Sayyidina Mu'ad bin Jabal meriwayatkan, siapa orang yang terakhir ucapan yang keluar dari mulutnya, terakhir, habis itu mati dia, terakhir ucapannya, terakhir omongannya la ilaha illallah, habis itu meninggal dunia dia, maka masuk surga duluan. Dakhalal jannah ay ma'as sabiqin, maka masuklah ia ke surga bersama orang-orang yang duluan daripada mereka yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada sanak famili yang sakit, sunnat kita mentalqinkan yang nazak, yang sakaratul maut, ditalkinin itu dituntun, dibimbing, bukan disuruh, dibimbing. Di kupingnya bacakan la ilaha illallah. Jangan nyuruh, bang, muji, ji, nyebut, but, jangan. Di kupingnya la ilaha illallah. Kita lihatin lidahnya, goyang-goyang nggak lidah? Kalau lidahnya belum goyang, ulang lagi sampai lidahnya goyang. Kalau udah nggak ada suaranya, kalau masih ada suaranya ya sampai kedengaran dah tuh dia baca. Kalau udah nggak ada suaranya, lidahnya gerak, diam. Kalau dia baca gitu kedengaran kita la ilaha illallah. Udah baca, diam udah. Jangan diajak ngobrol, jangan ditangisi, nggak usah. Diam. Ntar dia ngomong aus, kan ngomong lain berarti. Kasih minum dulu, aus. Habis minum la ilaha illallah, begitu. Habis itu si Udin mana, si Bontot, kok belum kumpul, begitu. Ngomong lain lagi, bimbing lagi. Tuh begitu ngebimbingnya, jangan terus aja dia bingung. Kali udah ngikut ngomong lain, aduh lah omongnya aduh gitu, ganti. Habis itu la ilaha illallah, begitu. Aman.
Enggak perlu pakai Muhammad Rasulullah, enggak perlu. Karena untuk mengejar fadilah la ilaha illallah, kecuali non muslim. Kalau orang Kristen gitu, saudara kita kan sebagian di Jawa gitu, dalam satu keluarga kan kadang kakaknya muslim, adanya enggak, adanya muslim kakaknya enggak, kan suka ada, lumrah dan ada kadang kayak begitu. Nah, kita jangan la ilallah doang karena dia non muslim, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, begitu. Supaya apa? Supaya meninggal husnul khatimah. Husnul khatimah yang terendahnya adalah membawa iman Islam, membawa iman Islam. Itu yang paling penting, saudara. Mana lagi fadilah la ilaha illallah? Kata seorang tabi'in, Sayyidi Ka'bul Akhbar radhiyallahu ta'ala an, kata Syekh Nawawi, awhallahu ila Musa fit Taurat, Allah subhanahu wa ta'ala berikan wahyu kepada Nabi Musa di dalam kitab suci Taurat. Apa firman Allah dalam Taurat? Laula man yaqulu la ilaha illallah la sallattu jahannam ala ahli dunya. Andai di dunia ini nih udah kagak ada lagi yang baca la ilaha illallah, udah neraka jahanam akan Allah timpakan kepada penduduk bumi. Maka la taqumus sa'ah, tidak bakal datang kiamat selagi masih banyak orang yang berzikir. Kalaulah kita ada tetangga zikir, baca ratiban, baca la ilaha illallah, kita harus girang. Jangan kita ini bersikap, jangan, ada dia belum kiamat, begitu. Alhamdulillah, kalau udah nggak ada lagi yang baca la ilaha illallah, kiamat. Tidak akan berdiri kiamat sampai tidak ada lagi orang yang membaca la ilaha illallah. Selagi masih banyak orang-orang yang membaca la ilaha illallah, maka kesempatan bertaubat masih panjang buat kita. Berbenah diri masih banyak kesempatan buat kita. Satu keberuntungan besar bila ada di lingkungan kita majlis zikir membaca la ilaha illallah. Bahkan saudara, kalau saudara pengen nggak bokeh, pengen duitnya banyak, pengen enggak puyeng urusan finansial, habis zuhur 100 jangan tinggal membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Zuhur la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100. Amanan minal faqri, kata Nabi, benteng daripada kesusahan hidup. Nggak bakalan susah hidupnya, nggak bakalan susah. Baca zuhur jam berapa kek, jam 1, setengah 2, jam 2, setengah 3, yang penting belum asar dah. Baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 dah. Biar sempurna tutup Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Wis berkah hidupnya, berkah. Sebab la ilaha illallah tu maknanya luas. Kalaulah kita bokeh baca la ilaha illallah, tidak Tuhan yang bisa memberikan kelancaran rezeki dan usaha yang saya jalani kecuali Allah.
Kalaulah kita sakit, la ilaha illallah, ya Tuhan yang bisa nyembuhin saya dari penyakit yang dokter aja bingung apa penyakit ini kecuali Allah. La ilaha illallah. Kalau kita belum punya keturunan, tidak Tuhan yang mampu memberikan keturunan kepadaku kecuali hanya Allah. La ilaha illallah kalimatun jami'atun laha asrarun katsiratun wa anwarun lami'atun. La ilaha illallah itu banyak rahasia-rahasianya yang luar biasa banyaknya, dan banyak cahaya-cahaya yang berkilau bagi orang yang demen melazimkan membaca la ilaha illallah. Ada 3 tingkatan. Terendah berapa? 300. Menengah 1000. Banyak 12.000. Kalau di luar ini dia simpatisan ya, 3 kali 100. Belum anggota, belum, masih apa? Iya, simpatisan, belum ahli la ilaha illallah. Baca la ilaha. Syukur-syukur dicatat kalau kita sampai dapat 70.000, namanya kita sudah bikin ataqah sughra. Kalau udah 70.000 la ilaha illallah, baca aja saban hari berapa, kayak 500, kayak kalau 500 kelamaan. Kalau 500 karena 140 hari. Kalau sehari 1000, 70 hari, 2 bulan setengah. Kalau saudara udah kelar 70.000, bilang saya, ntar saya kasih doanya buat nutupnya taqwa, biar kita hidup ini penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman, enak mengenakan. 70.000 jangan sekaligus, dikredit. Kalau sehari 1000 berarti 70 hari. Kalau sehari 500 berarti 140 hari. Kalau sehari 1, 70.000 hari. Lama begitu. Jadi kita upayain aja. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita di dalam la ilaha illallah. Allah wafatkan kita di dalam la ilaha illallah. Allah bangkitkan kita dari kubur dalam la ilaha illallah. Allah kumpulkan kita di akhirat bersama mereka ahli la ilaha illallah di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallah alam.